Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 36. Baris kedua dari atas ke bawah. Adapun zalim yang tiada ditinggalkan, tidak selesai maksudnya. Kezaliman itu tidak akan selesai dan sulit ampunannya dari Allah kecuali diselesaikan. Nah, itu perlu digaris bawahi. Kita sudah bahas zalim yang pertama, yaitu yang tiada diampuni oleh Allah. Itu halaman 35 paling bawah. Ada kezaliman yang tiada diampuni oleh Allah, yaitu menyekutukan Allah. Syirik, karena syirik itu berhubungan langsung dengan Allah. Kalau yang kedua itu berhubungan dengan hukum Allah. Beda. Syirik itu menyekutukan Allah. Allah tidak ampuni. Kecuali ditinggalkan syirik itu. Selama dia tidak meninggalkan, tidak ada ampunan Allah. Kan buruk, syirik tidak diampuni. Syirik tidak diampuni kecuali meninggalkan syirik. Nah, ini penting. Kalau Bapak Ibu nih, orang ini dia tidak diampuni oleh Allah kecuali meninggalkan. Nah, tinggalkan, masuk Bapak Ibu ke agama Islam, baru selesai. Itu hukum. Jelas mereka itu Bapak Ibu menentang sudah. Makanya Pak Ibu kita ini sambil kita, kalau di dalam ajaran kita Islam, itu kan dalam Quran, inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairil Islam dinan fala yuqbala min. Itu tekstual dari Al-Quran. Inna dina indallahil Islam. Berarti kalau di luar daripada itu tidak bisa. Yang berbicaranya siapa? Kitab suci. Kitab suci itu firman siapa? Nah, maaf, versi Islam. Versi di luar Islam terserah. Nah, lalu gini Bapak Ibu. Kalau kita nih membenarkan agama selain agama Islam, kita nih Pak Ibu dalam kitab Datuk Kalampayan murtad. Catat baik-baik itu. Sekali lagi, ulun ngomong nih jauhakan dulu. Kalau kita orang Islam membenarkan agama selain agama Islam, murtad, selesai. Ulun sudah menyampaikan lawan jamaah. Karena di akhirat ulun jangan disalahkan lagi. Kalau kita sebagai orang bernegara, semua agama diakui, bernegara diakui, dan silakan mengamalkan ajarannya menurut keyakinan masing-masing. Nah, kita bernegara. Nah, itu sebagai bernegara, karena Bhinneka Tetap Tunggal. Nah, itu versi kita bernegara. Menghormati, ada ajaran toleransi antar umat beragama. Ada dalam Quran, lakum dinukum waliyadin. Nah, itu selamat sudah. Jangan digesek-gesekkan.
keyakinan masing-masing. Ulun nang takutan tuh ada unsur sara. Nah ini kasihan kita kan hidup ingin damai. Itu tuh penting. Kita hidup damai. Kita menghargai, kita menghormati. Itu ajaran kita bernegara. Nah itu. Nah, syirik tidak diampuni oleh Allah. Yang kedua Bapak Ibu, nah, yang zolim yang tidak diampuni Allah, syirik. Yang kedua, halaman 36, nomor 2, baris kedua dari atas ke bawah. Adapun zolim yang tiada ditinggalkan, maksudnya tidak selesai. Kecuali kita harus menyelesaikan, maka yaitu zolim hamba. Setengah akan setengah. Maksudnya zolim hamba dengan hamba. Kita ada di dalam hidup menzolimi manusia. Lebih baik kalau memilih Bapak Ibu, kita lebih baik dizolimi daripada kita menzolimi. Kalau salah satunya harus memilih, kalau bisa jangan Pak. Berat Pak Ibu. Ulun misalnya memfitnah pian, ulun terhalang urusan ulun sama Allah. Kenapa? Karena ulun belum selesai sama pian. Contoh, anak durhaka dengan orang tua dimurkai Allah. Walaupun Bapak Ibu anak tuh sembahyang, anak tuh puasa, anak tuh berzakat, anak tuh berhaji, anak itu bagus, hablum minallahnya bagus dia. Tapi sama orang tua durhaka, jar ulun salah, ikam tuh ngomong yang ada salah kan. Luput jar ulun bahasa kita Banjar, apa tuh ngomong sama orang tua kamu marahi salah luput napang gue luput ulun tampar gue karena parah lagi ini. Ngomong aja dengan orang tua yang kasar gak boleh. Wala fala taqullahuma ufi wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima. Fala taqullahuma uf. Allah melarang jangan kamu ngomong dengan orang tua muyak cis mau indah dendak muyak. Ngomongan yang membuat beliau sakit hati nggak boleh. Apalagi ngomongan yang mengancam beliau nggak boleh. Wala tanharhuma, jangan mengancam orang tua. Allah larang. Wa qul lahuma qaulan karima, berbicaralah dengan orang tua lemah lembut. Perintah Allah. Nah, hadisnya ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Bapak Ibu, artinya apa? Kalau orang tua kita kada ridho, apa? Apakah Allah Ta'ala ridho kalau orang tua kita kada ridho? Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Berarti ukuran Allah meridhoi kita, baik-baik kita dengan orang tua kita. Ayo. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Murka Allah tergantung murka orang tua. Berarti kalau orang tua kita sakit hati, orang tua kita kesal, gimana? Allah murka. Gimana guru supaya Allah ridho? Cari keriduan orang tua dia. Orang tua sudah meninggal dunia, ziarahi kuburnya. Jadi ulun gurung sempat berbakti dengan orang tua, masih ada kesempatan bakti dengan orang tua. Perhatikan haulnya, perhatikan silaturahim dengan teman-teman beliau. Baik-baik pin hubungan dengan keluarga. Ziarahi kuburnya.
Ulun kada ingat lagi guru di manakah kuburan. Di mana dia ini? Ayo yang hadir-hadir. Allah tidak ridho kalau orang tua kita murka. Ini Bapak Ibu, jalannya zalim kita ini. Dengan orang tua kita, kalau orang tua kita sakit hati gara-gara kita, Allah tidak ridho. Ukuran hendak diridhoi Allah ke kita nih sama orang tua baik-baik. Kita mulai dalam perut bapak-bapak, ibu-ibu, maaf, sudah nyakiti orang tua. Adalah Bu, orang hamil tuh nyaman adalah. Bu, nggak ada nanya bapak-bapak nih. Bu, adalah orang hamil tuh nyaman Bu. Kata orang buai, orang hamil tuh guru seperti meletakkan dua nyiur di perut, diikat. Benar ya Bu? Nah, ya apa nih jawabannya nih? Tergantung ya Bu. Pertanyaannya nih Bu, adalah Bu orang hamil tuh enak, itu aja sudah. Mulai 2 bulan sudah. Apa tuh? Mual-mual tuh Pak? Ngidam. Benar ya Bu? Nah, ngidam tuh enak ya Bu? Nah, berarti nggak enak kan? Apalagi Bu hasil di OSG, minta maaf ibu-ibu, anaknya terhalang. Nah, gimana Bu Pian Bu? Bingung? Anaknya terhalang, tersungsang. Ini tersungsang, bujur. Tersungsang itu apa maksudnya? Tersungsang itu terbalik kepala kah atau kaki kah? Kalau itu ngarannya tadiri, iyalah. Minta maaf. Ayo kita yang hadir-hadir, ibu-ibu. Anaknya tersungsang, anaknya terbalik kakinya. Adalah orang tuh keluar lewat kaki, enggak. Pasti kepala duluan. Lihat Bapak Ibu. Kata dokter harus operasi. Nah, lihat. Selesai dioperasi. Enak lah Bu sudah Bu, anak lahir. Nah, ya kan? Bapak-bapak berdiam. Pian ada pengalaman. Ayo Bu, apalagi anak itu Bu nggak mau Bu susu kali nggak mau, harus susu badan. Gimana Bu? Terus Bu, anak itu bergigi umur berapa Bu? Yang ada giginya sudah berapa bulan? Berapa jarak bapak-bapak, ibu-ibu tadi ngomong berapa? Sudah ada giginya. 9 bulan, sedangkan masa menyusu 2 tahun. Nah, digigit ya beliau. Berarti Bu, kalau sudah bergigi anak itu Bu, maaf Bu, kalau digigitnya sakit ya Bu? Bapak-bapak diam. Nah, lihat. Masa menyusui berat. Nah, ini nih. Adalah Bu, pian tidur, anakku tidur juga. Adalah. Kalau rewel, nah disusui. Nah, pian kan menyesuaikan anak, anak kan menyesuaikan sampean. Masa menyusu. Nah, ya kalau
Selama anak tuh masa kita susui bu, kita menyesuaikan anak. Anak bangun malam, dia nangis. Yang bangun duluan siapa bu? Bisa juga bu bapaknya membangunkan istrinya. Tuh, anakmu. Nah, lihat bu. Wahnan ala wahni wa fisalun fi amain anishkur li wa li walidayya wa ilaikal masir. Quran. Wahnan ala wahnin, kepayahan di atas kepayahan, berlipat ganda payahnya, lelahnya, capeknya. Orang tua kita minta maaf. Lalu Bapak Ibu kita yang hadir, kita dididik, disekolahkan, sukses kita minta maaf. Kita sukses bapak-bapak, ibu-ibu. Gimana keadaan orang tua kita? Dia sudah tua. Kita sukses, bapak ibu kita sudah tua. Apakah kesuksesan kita untuk membahagiakan orang tua? Nah, di sini pentingnya. Apakah kesuksesan kita hanya membahagiakan istri kita? Kita tetap membahagiakan istri kita, bapak-bapak. Tapi wajib perhatikan orang tua kita. Karena anak laki-laki, pintu surganya baktinya dengan orang tua. Maaf ibu-ibu, pintu surga istri bakti dengan suaminya. Bu, kalau pian gue punya suami bakti dengan orang tuanya, pian bersyukur gue. Didukung suami ini bakti dengan kedua orang tuanya. Tapi minta maaf bapak-bapak sebagai suami, perhatikan juga istri kita. Jangan, aku kan baktiku dengan orang tuaku, aku bukan bakti denganmu. Ada orang yang salah mengutamakan bakti dengan orang tuanya, tapi menyengsarakan istrinya. Salah itu. Tidak benar. Banyak Bapak Ibu di dalam kehidupan di dunia yang seperti ini. Orang banyak konsultasi sama orang permasalahan ini. Pak, pian wajib bakti dengan orang tua sampean, tapi wajib memperhatikan dan menafkahi istri sampean. Tapi yang banyak terjadi, maaf bapak-bapak, khusus bapak-bapak, kita mengutamakan orang tua kita, bagus, tapi kita tidak memperhatikan istri kita, salah. Yang salah lagi, maaf ibu-ibu, punya suami bakti dengan orang tua, ternyata istrinya menghalang-halangi suaminya bakti dengan kedua orang tuanya. Sampai ngomong, ada istri yang seperti itu, tapi lain pihak. Ikam cinta lawan aku, cinta lawan mama abangmu. Kalau kamu melebihkan cinta dengan orang tuamu, serahkan aku kepada orang tuaku. Miring kepala besi bini nangga ini. Salah Bapak Ibu. Agama mengatur. Dukung suami bakti dengan orang tuanya. Tapi para suami jangan tidak memperhatikan kewajiban terhadap istrinya. Agama ada keseimbangan. Wajib kita sebagai bapak-bapak bakti dengan orang tua kita. Wajib juga kita menafkahi istri kita. Nah ini yang sulit. Sulit ini, tapi kalau istri itu diberi pandangan pendapat, aku harus nafkahi orang tuaku. Beliau sudah tua. Selama kita rumah tangga, hai istriku cukup. Maaf, aku sisihkan penghasilanku untuk orang tuaku. Nah itu, kata istri, bagus wahai suamiku, kau bakti dengan kedua orang tuamu. Aku mendukungmu, aku ridha pemberianmu, dan aku bersyukur kamu memberiku, dan aku bersyukur punya suami yang sangat bakti dengan orang tuanya. Bidadari itu.
Tak karena muhanya nang kayak monyong. Iya dah. Nah, ini penting agama. Pilih cinta sama aku apa cinta dengan orang tuamu. Nah, iya. Kalau begitu buat suami di ngomongin seperti itu, ibarat bakandaraan tuh salah belok tuh nya tuh tapi kirakan. Sulit. Jar ulun ketika orang tuh datang ke rumah, coba kamu datangkan guru atau yang paham masalah ini, atau pian minta pendapat. Kada guru lawan pian aja sudah. Nah kalau lawan ulun berikan pandangan. Kewajiban istri bakti dengan suami. Kewajiban suami menafkahi istri. Kewajiban istri setia dengan suami. Kewajiban suami bertanggung jawab kepada istri. Nah, bertanggung jawab. Maaf ibu-ibu, tidak ada kewajiban suami menurut selalu permintaan istri. Ini catat nih, ini ilmu. Diingat pian, Bapak Ibu. Kewajiban suami menafkahi istri, bukan kewajiban suami memenuhi keperluan kebutuhan istri. Kadang-kadang di luar kemampuan suami. Ibu-ibu, jangan juga kita meminta di luar kemampuan suami. Salah. Ini kan ada pesanan malam ini tahu lah ya. Ini ada yang mau masak Ibu Rudin di sana. Ada. Kewajiban suami bertanggung jawab kepada istri. Mencukupi menurut kemampuan suami, bukan mencukupi menurut kehendak istri. Maaf ibu-ibu, ulun gara-gara ngomong ini disariki bibinian tau lah ya. Disarikinya ulun. Sekali lagi, kewajiban sang suami bertanggung jawab kepada istri dan menafkahi istri. Bukan menafkahi menurut maunya istri. Abahnya kalau kamu kadang memberi aku per bulan sekian juta, aku minta cerai. Dadah tinggi. Nah, laki bepresker aja nya kasihan. Nah. Apa biar? Itu Pak Bapak Ibu di luar kemampuan suami. Suami itu manusia juga. Ini kena dianggap ikam zolim abangnya. Zolim datang di mana? Aku menafkahi sesuai kemampuanku. Karena si suami ini kadang-kadang maaf, dia tertekan dengan kemauan maunya istri dan istrinya masa bodoh dengan kemampuan suami. Nah, ini rumah tangga yang hancur. Jangan juga bapak-bapak pian maunya apa mau apa. Jangan juga bapak-bapak pian menurut maunya istri sampean. Suatu saat pian misalnya pian mengabulkan apa kehendak istri sampean. Apakah selamanya pian mampu mengabulkan menurut maunya dia? Jawab. Ayo. Gak bisa. Nah, ini pentinglah ibu-ibu. Bujuran tuh Pak Ibu. Ini yang terjadi di zaman, makanya tingkatan perceraian yang muda-muda nih Bapak Ibu meningkat. Rata-rata yang terbanyak tuh masalah ekonomi karena maaf gaya hidup. Gaya hidup. Hidup tuh kan dulu bergaya-gaya. Hidup tuh menurut kemampuan kita. Ada perlu kita meneliti kehidupan orang karena penghasilan berbeda-beda, keperluan beda-beda. Maaf bapak-bapak,
Pintu rezeki kita tuh bapak-bapak kadang-kadang dari istri. Nah, nih ibu-ibu pulang. Tadi terpojok deh ibu-ibu. Bapak-bapak, selama bapak-bapak kita ini memperhatikan nafkah untuk istri kita, pasti rezeki kita itu dimudahkan oleh Allah. Karena kita ada tanggung jawab untuk menafkahi istri. Dimudahkan oleh Allah. Istri itu bapak-bapak tidak kelihatan peran sertanya, tapi sangat menentukan keberhasilan sang suami. Nah, karena ini ibu-ibu ini boleh ke rumah nyatakan abahnya itu ceramah dulu. Nah, ya. Harus bapak ibu kayak itu. Niatakan pian per bulan ke setiap yang bekerja. Aku ada kewajiban untuk istri dan anak. Insya Allah bagus. Ada Pak Ibu orang tua rumah tangga. Setiap bulan atau setiap tahun, kau harus bisa memberikan aku emas 10 gram setiap tahun. Salah itu. Yang jadi beban suami sampai. Setiap tahun 10 gram berikan aku emas. Karena saking cintanya suami ini kepada istri. Aku siap apa maumu dan pas sekarang beban. Nah, setiap tahun sudah berjanji. Aku umanya karena saking cintanya aku kepada kamu, aku akan berikan emas setiap tahun 10 gram. Saking cintanya. Cinta itu Bapak Ibu jangan diukur dengan itu. Maaf, cinta itu dari hati, bukan dari mata. Kalau dari mata, bujurlah Bapak Ibu, mata kita ini berubah-ubah. Kalau cinta itu dari mata, matanya berubah-ubah. Kalau cinta dari hati, hati ini Bapak Ibu tidak akan berubah. Hati kita tidak akan berubah, tetap ya hati kita. Tapi kalau mata mencintai istri, mencintai suami, ayo, kenapa mata pian memilih itu sebagai suami sampean tampan dulu. Tampan itu berubah, jujurlah. Kenapa garang Bu jadi pian memilih itu Pak Mbak sebagai suami? Dia senyumnya guru baik, memukau ulun guru. Enak 20 tahun senyumnya seram tuh. Nah, karena cinta tadi dari mata. Kenapa kamu memilih dia sebagai istrimu? Dia cantik guru dan manis. Cantik relatif, manis relatif. Dia akan pudar seiring waktu. Ibu-ibu, foto pian sekarang dengan foto pian dulu kira-kira cakep yang mana? Oh, mantap jawaban. Sesuatu yang berubah nggak bisa kita pertahankan. Nah, lalu Bapak Ibu, kalau kita sudah cinta kepada istri karena Allah tadi, cinta dengan suami karena Allah, kezaliman itu tidak ada. Yang ada kita saling memaafkan kalau salah. Nah, itu kalau salah itu pasti Bapak Ibu, suami bisa salah dengan istri. Istri bisa salah dengan suami, tapi memaafkan. Nah, ini penting. Lagi meredam, jangan mudah kita zalim. Kita pandang bapak-bapak, ibu-ibu, kita nih banyak punya kesalahan, kita nih banyak punya kelemahan, kita nih banyak punya kekurangan. Nah, kita berpaling baik sangka dengan orang lain, berburuk sangka dengan diri sendiri. Lalu kita sibuk memperbaiki kekurangan kita. Tidak kepo meneliti kekurangan orang. Memperkecil kezaliman. Kadang-kadang seperti pemain sepak bola tuh ya. Coba komentar. Pintu aja kada masuk, itu tuh yang ngomong itu suruh main ya Pak. Bujur lah Bapak Ibu.
Mulutnya iyalah. Itu aja nggak masuk. Aduh, itu aja nggak masuk. Dasar itu. Ngomongnya yang lu turun tarik ke tanah lapang. Nah, mulut kita tuh kadang-kadang nggak sadar. Padahal dia sudah berusaha semaksimal mungkin menjebol gawang lawan itu, tapi nggak bisa. Komentar orang kayak Pak? Kayak apa komentarnya kayak Pak? Ada sadar ya kalau kita lupa itu. Nah, dua sudah. Yang ketiga, kita bersaudara. Nah, itu nyaman sudah Bapak Ibu. Ketika kita bersaudara. Yang keempat, kita satu negara. Nah, nyaman sudah. Kita satu negara berdasarkan Pancasila. Berbeda agama, toleransi antar umat beragama. Nah, damai itu Bapak Ibu. Itu caranya. Gak ada boleh kalau Bapak Ibu menzalimi manusia. Gak boleh hamba-hamba Allah. Dalam Islam menzalimi binatang gak boleh. Haram, berdosa. Ayam tuh Bapak Ibu dibakar hidup-hidup. Harus apa ayam tuh kalau pengen hendak makan ayam bakar? Disembelih ada dulu. Nah, disembelih pakai apa? Pakai gergaji. Itu tuh. Apabila kita zolim dengan binatang, karena binatang itu dihidupkan oleh Allah, dia menuntut di akhirat. Minta maaf, yang nyabung-nyabung ayam sama. Tuh, karena ayam sabungan itu, dia akan menuntut di sabungnya kita. Sampai botak kepalanya habis bulunya. Ayam sabungan itu, bulunya habis. Itu pun tetap jebur kokok. Taji lagi di sininya. Pokoknya siapa yang nyabung ayam, di sabungnya juga ada di akhirat. Ayam aja disabung seperti itu. Pertanyaan, kalau menyabung manusia? Nah, ini masuk juga. Nyambung manusia, kena juga. Nah, ini nih penting nih. Berpikir-pikir menyembelih binatang yang ada boleh kecuali pisau yang tajam. Zolim dengan binatang. Ayo pian. Pian ibu-ibu, bapak-bapak punya kucing. Makani jangan tulangnya 100%. Ini zolim jadi kucing ini. Makanya ada dagingnya juga. Ini kasihan dong. Ngambil sendiri kucingnya guru. Nah, berarti kucing zolim dong pian. Ya Allah. Berat Bapak Ibu. Pian ada punya ayam, ada makani. Pian ada punya burung di dalam sangkar, makani. Pian punya piaraan, ada makani, wajib. Kalau kucing pian ada punya, makani. Ulun ada di sekitar rumah ulun tuh kucing liar. Ya kita sempatkan, kita makan, ada ikan-ikan kepalanya lah. Nah, ada dagingnya, makani. Nasi, nah makannya semua. Hak dia itu. Dan hebatnya kucing ini Bapak Ibu, kalau kita makanin ikan, kita tuh dia melihat kita. Nah, coba kita kasar dengan kucing. Ayo, buktikan. Kasar dengan kucing, lari dia. Lalu kita keluar pada rumah, kucing melihat kita lari, padahal kita kadang mau sekali. Oh, ini nak kasar semalam dia kucing. Nah, kenapa yuk insting kucing tuh?
Coba perhatikan. Kucing ada punya apa tuh kucing itu insting lah. Nya kada bakal kucing itu, tapi nya tahu. Kucing itu kita makani lahap inya makan. Kucing itu ngambil iwak kada halal. Gelisah adanya ada. Kucing itu kalau ngambil ikan kada halal, dia gelisah makan. Aku nih hasil menyuntan nih kucing nih tahu lah. Mungkin tuan rumah pemalar. Nah, ada tahu. Ayo kita yang hadir berusaha kita jangan zolim. Berusaha apabila kita terzolimi, kada sadar kita tak salah, minta ampun, kita minta maaf. Aku kalau salah kata-kata maaf, aku minta maaf. Nah, itu tuh penting. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ayo. Tiada dapat tiada. Lihat kalimatnya. Tiada dapat tiada. Tidak bisa tidak. Daripada dihisapkan antaranya. Kaina dihisap tuh Bapak Ibu. Dihitung. Antaranya dan antara orang yang dizolimkannya. Hingga sampai ridho ampunnya itu tahulah Bapak Ibu, yang dizolimi tadi ridho. Tergantung ada kada kaitan. Ulun zolim lawan abah lambang nih misalnya. Ulun zolim, kita abah lambangnya ada masalah kena di akhirat. Ulun kada hendak sampai ke akhirat, ulun harus minta ridho ulun abah lambang, ulun harus bertemu, ulun harus minta ampun minta maaf. Ujar abah lambang, ulun kada hendak memaafi guru dina kecuali pen harus kayak siap. Tuh abahnya Imam Syafi'i sebelum kawin, setelah ini kita selesai karena sudah isya nih. Bapak Ibu, tuh abahnya Imam Syafi'i sudah menceritakan, tapi kita ulang-ulang lagi cerita orang soleh baik. Waktu masih muda berenang di suatu kali, melihat buah delima lewat, hanyutlah di bawah arus air, arus sungai. Diambil, dibiarkan busuk. Dalam ilmu fikih boleh dimakan, dilihatkan busuk. Selesai Bapak Ibu, selesai. Nah itu dimakan. Kulitnya itu ada tanda, ditelusuri Pak Ibu. Nah hebatnya. Kali itu ditelusuri, oh ada kebun delima di sini. Dari kulit mirip. Ternyata di situ ada gubuk, diketuklah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pemuda, Pak, ini benar kulit buah delima sampean? Iya. Saya minta halal, minta ridho, makan buah delima sampean yang dibawa arus sungai. Dalam hati orang tua ini, aku nih jadi menunggu kebun di sini, buah delima kok kehilangan. Ternyata ada pemuda minta ridho, minta halal. Hebat pemuda ini. Aku tidak meridhoi, ujar Pak Tua itu. Gimana supaya aku nih supaya diridhoi engkau wahai Pak Tua? Rumputin semua kebun buah delima, kebun kok nih kebun delima. Nah, dahulu kan ada rundap. Nah, ada rundap, apa ada selesai. Lihat. Dibersihkan kebun itu dari rumput-rumput, ibarat anggaplah mencangkul atau dicabut-cabut lah. Lapor kepada Pak Tua, sudah selesai. Coba lihat, sudah kan pin meridhoi apa yang ulun makan? Belum, satu kebun lagi. Ulun cari lihat di dunia Bapak Ibu. Kebun kedua, lalu dibersihkan lagi, bersih. Gimana? Satu lagi yang terakhir, apalagi kawini anakku. Anakku tuh matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, tangannya buntung, kakinya buntung. Kalau ulunnya ini dah biar kali diri DP nu kali hendak. Abahnya Imam Syafi'i lihat,
belum kawin waktu itu. Ulun siap mengawini asal pin riboy. Nikahkanlah orang dahulu kan Bapak Ibu ada melihat lagi. Belum lagi selesai kamu sudah halal, anakku di dalam kamar menunggumu. Masuklah ke dalam kamar. Takjub, lari langsung keluar. Kenapa? Salah masuk. Salah masuk gimana? Matanya melihat bukan buta. Dia senyum. Ulun lihat kakinya ada, tangannya ada. Kalau kita kira-kira salah masuk, ya ayah sudah ini. Gimana Bapak Ibu? Orang hebat. Makanya lihat Imam Syafi'i lahir hebat. Diterangkan oleh Pak Tua itu. Maksud buta, dia membutakan mata dari melihat aib orang. Maksud bisu, dia tidak mau ngomong yang kotor. Apalagi buang sampah di sini warik, memberi warik. Buang sampah warik, maulah. Di sininya ada tuh. Di mana Guru Din tahu? Lu ngoncak lewat ya, Pak. Buang sampah warik. Coba kata-katanya tuh. Berarti setiap orang buang sampah, orang tulis di sini. Nah, perlu pemasukan juga nih. Nah, ayo Bapak Ibu. Mulutnya enggak kotor. Telinganya menjaga dari mendengari gosipan orang. Tangannya menjaga menyentuh yang tidak diridhoi Allah. Kakinya menjaga diri berjalan yang tidak diridhoi Allah. Itulah maksudnya langsung pemuda itu atau calon ayahnya Imam Syafi'i. Singkat cerita, hamil ibu-ibu bapak-bapak 4 tahun Imam Syafi'i itu di dalam perut ibunya. Manusia terlama di dalam perut ibu. Imam Syafi'i 4 tahun. Lahir 7 tahun hafal Quran. 10 tahun hafal hadis muwatta. 15 tahun menjadi ulama besar. Lihat Bapak Ibu. Itulah kehidupan orang tua Imam Syafi'i. Mudah-mudahan cerita ini Allah menurunkan rahmat bagi kita semua. Kemudian kita sambung lagi yang seterusnya, yaitu adapun zalim yang diampunkan, yang diampuni Allah. Insya Allah minggu depan kita sambung. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.